Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan memulai proposal saya dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Pegawai Tata Usaha di SD Negeri 9 Kota Panang. Perkenalkan, nama saya Rahmayana, saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, saya akan memulai dari latar belakang masalah, mewujudkan keberhasilan dari lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan. Lembaga dilaksanakan dengan pelayanan yang dapat memuaskan konsumen. Suksesnya dalam memberikan pelayanan, maka akan meningkatkan citra dari lembaga tersebut. Sekarang ini, mutu pelayanan yang telah menjadi perhatian utama dalam memenangkan persaingan dalam dunia pendidikan sangatlah berpengaruh, sebagaimana lembaga pendidikan harus bisa mencapai tujuan mereka dengan memberikan pelayanan bermutu. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan menjadi salah satu yang perlu ada sebagai bentuk kebutuhan yang harus ada dalam memenuhi standar pendidikan. Mutu proses sendiri memiliki fungsi sebagai komponen pendukung interaksi belajar dan mengajar. Mutu luaran dipandang sebagai hasil dari proses pendidikan yang telah berlangsung dinyatakan dengan nilai keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik dan didukung pula oleh motivasi dari lingkungan sekitar. Adapun dampak dari mutu pendidikan tersebut mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga pendidikan tersebut. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya, rasio, rasa, dan karsa. Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi yang mencapai tujuan. Sumber daya manusia dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan di setiap instansi maupun lembaga pendidikan sekalipun. Lembaga pendidikan yang termasuk dalam jasa layanan, maka dari itu memerlukan sumber daya manusia yang dapat mengembangkan lembaga tersebut. Adapun sumber daya manusia yang terlibat pada lembaga kependidikan yaitu tenaga pendidikan guru dan tenaga kependidikan, meliputi sistem keadministrasian, tata usaha. Demi menunjang terlaksananya kegiatan belajar mengajar, diperlukan suatu bagian yang mendukung kegiatan tersebut ialah ketatausahaan tersebut. Ketatausaha adalah administrasi penyelenggaraan urusan tulis-menulis dalam perusahaan. Dalam pengertian bahwa tata usaha membantu perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berhubungan dengan keadministrasian. Dalam sudut pandang pendidikan, tata usaha biasanya disebut tenaga administrasi. Dikatakan bermutu jika sumber daya manusianya bekerja secara efektif dan efisien. Tenaga tata usaha diupayakan dapat memberikan pelayanan yang dapat dihandalkan, cepat, tanggap, berempati, memiliki pengetahuan dan keterampilan dan kepribadian yang menarik. Hal tersebut sama dengan kelima dimensi kualitas pelayanan, yaitu kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Pelayanan yang baik mampu menerapkan hal tersebut ke dalam sistem pelayanan di sekolah mereka. Meningkatkan kualitas administrasi di SD Negeri 9 Kota Panang tidak hanya memperhatikan sumber daya manusia yang ada, melainkan komponen penunjang lainnya, yaitu komponen menunjang lainnya seperti sarana dan prasarana dan pelayanan pegawai tata usaha yang diberikan. Banyaknya sekolah kejuruan SD yang memiliki unit kerja tata usaha belum secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan
kepada konsumen. Hal tersebut menjadi perhatian sekolah karena tenaga tata usaha yang belum memiliki keahlian di bidangnya, terutama mereka berlatar belakang pendidikan yang tidak sesuai dan bidang kerja yang mereka kerjakan sebagai bentuk pelayanan harus memiliki kenyamanan kepada konsumennya. Akan tetapi dalam pelayanan ini belum secara optimal memberikan karena kurangnya sosialisasi tenaga tata usaha dengan konsumen dan kurang cepat dalam melayani konsumen. Permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Pegawai Tata Usaha di SD Negeri 9 Kutu Panang. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang di atas. Yang pertama, belum efektif. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas. Yang pertama, belum efektifnya pelayanan pegawai tata usaha, kurangnya sosialisasi antara pegawai dan tata usaha dengan siswa. Pegawai tata usaha masih kurang cepat dalam memberikan pelayanan. Pegawai tata usaha kurang ahli di bidang keadministrasian. Kurang optimalnya dalam memberikan pelayanan sarana dan prasarana kepada siswa. Batasan masalah berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dilakukan pembatasan masalah, yaitu analisis kualitas pelayanan pegawai tata usaha di SD Negeri 9 Kutu Panang. Tujuan penelitian. Rumusan masalah berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu bagaimana kualitas pelayanan pegawai tata usaha di SD Negeri 9 Kutu Panang. Rumusan masalah berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu bagaimana kualitas pelayanan pegawai tata usaha di SD Negeri 9 Kutu Panang. Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pegawai tata usaha di SD Negeri 9 Kutu Panang dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Manfaat penelitian dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bersifat teoritis bagi pembaca, bagi sekolah. Selanjutnya ke bab 2, kajian teori. Kualitas pelayanan. Pelayanan biasanya terjadi karena adanya kedua belah pihak yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Kebutuhan yang berdasarkan adanya jasa adalah pihak yang membutuhkan, seperti konsumen. Keutamaan dari pelayanan tersebut untuk mengetahui kualitas dari jasa yang diberikan dan melihat penilaian konsumen terhadap kepuasan yang mereka rasakan. Berbicara mengenai kualitas pelayanan, ukuran bukan hanya ditentukan oleh pihak yang melayani secara saja, tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak yang dilayani karena merekalah yang menikmati layanan, sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi kepuasan. Jasa adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Pelayanan adalah suatu aktivitas oleh serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata, tidak dapat diraba, yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh perusahaan memberikan pelayanan yang dimasukkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Layanan
adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Kualitas harus dijelaskan dan dikomunikasikan berdasar hubungannya dengan masing-masing pelanggan dan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Selanjutnya, karakteristik pelayanan. Berbeda dengan barang yang sifatnya kontrak, jasa sifatnya sangat luas dan pada kenyataan belum ada kata sepakat secara umum mengenai batas-batas yang jelas antara organisasi yang menjadi bagian dan penyaluran barang dan orang yang menawarkan jasa. Jasa yang sering tersebut juga pelayanan tak berwujud ini sangat berpengaruh dalam terhadap penilaian dari konsumen karena jasa memiliki karakteristik sebagai rancangan program yang dibuat untuk memasarkan suatu produk atau layanan. Adapun jasa memiliki 4 karakteristik utama, yaitu tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, dan mudah lenyap. Dalam penelitian berikutnya, mereka menemukan tingkat korelasi yang tinggi antara beberapa variabel dan akhirnya mengonsolidasikan dalam 5 dimensi yang luas. Yang pertama, kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Dari dimensi kualitas pelayanan dapat disimpulkan bahwa kelima dimensi menjelaskan tentang hal-hal yang diperlukan dan dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahan atau kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Tata usaha. Pengertian tata usaha memiliki beberapa pengertian, tetapi semuanya hampir memiliki arti yang sama, yaitu berpengaruh kepada pengaturan tata menulis dan catat mencatat. Ditinjau dari asal katanya, yaitu tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah aturan, kaidah, dan susunan, dan usaha ialah upaya, kegiatan, dan mengerahkan tenaga dan pikiran. Jadi arti dari kata tata usaha ialah menyelenggarakan tulis-menulis, keuangan, dan sebagainya dalam perusahaan, negara, dan sebagainya. Tata usaha adalah segenap rangkaian aktivitas penghimpunan, pencatat, pengadaan, pengirim, dan menyimpan sebagai bahan keterangan untuk keperluasan suatu organisasi. Tata usaha dalam bahasa Inggris disebut clerical work, adalah bagian dari kegiatan tata laksana kantor. Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian dari tata usaha adalah kegiatan atau aktivitas menulis, menghimpun, mencatat, mengadakan, mengirim, dan menyimpan berbagai bahan keterangan keperluan organisasi sesuai dengan aturan yang ada. Tata usaha secara umum biasanya dilakukan oleh pekerja kantor yang secara jelas sangat membutuhkan dari kegiatan yang dapat pada tata usaha. Pada umumnya pekerjaan kantor merupakan pekerjaan tata usaha sebagaimana ditegaskan oleh para ahli. Moekizat menyebutkan bahwa kantor adalah setiap tempat yang biasanya dipergunakan untuk melakukan pekerjaan tata usaha. Dengan nama apapun tempat tersebut mungkin diberikan. Pengertian ini memberikan petunjuk bahwa pekerja kantor ditekankan pada pekerjaan tata usaha dan kantor dapat dipahami sebagai tempat yang memiliki unsur statis. Pekerjaan tata usaha biasa mengacu pada berbagai tugas yang mendukung perkantoran dan administrasi. Tata usaha umumnya merupakan pekerjaan harian seperti menjawab telepon dan memasukkan data pada lembar kerja. Sekretaris pada usaha sekretaris
tata usaha dan asisten administrasi sering melakukan pekerjaan tata usaha yang umum. Tata usaha sekolah adalah bagian dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan informasi pendidikan di sekolah atau madrasah. Administrasi tata laksana tata usaha sekolah pendidikan atau pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis-menulis di sekolah agar PBM semakin aktif dan efisien dan membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian tata usaha menurut Pedoman Pelayanan Tata Usaha untuk perguruan tinggi sebagai berikut. Tata usaha ialah segenap kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari penghimpun, penerima, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Selanjutnya, peranan dan fungsi tata usaha. Pekerjaan tata usaha sangat mendukung tim manajemen atau staf organisasi. Pekerjaan ini memiliki tanggung jawab yang sangat bervariasi. Oleh karena itu, pekerja tata usaha harus dapat melakukan banyak pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Secara lebih terperinci, tata usaha memiliki 3 peran pokok sebagai berikut. Yang pertama itu melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Selanjutnya menyediakan keterangan-keterangan baik pimpinan organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Selanjutnya membantu kelancaran perkembangan organisasi. Sebagai suatu keseluruhan, tata usaha melayani pelaksanaan suatu pekerjaan operatif dengan menyediakan berbagai keterangan yang diperlukan. Administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan. Administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi pemimpin. Fungsi pekerjaan tata usaha menyediakan informasi dan catatan yang diperlukan dalam usaha melaksanakan dan mencapai fungsi-fungsi pokok organisasi. Pekerjaan tata usaha merupakan alat bagi manajemen dalam melaksanakan seluruh aktivitas manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Fungsi tata usaha pada dasarnya adalah untuk memudahkan atau meringankan pekerjaan administrator atau pemimpin dalam mengambil keputusan. Kebaikan ini dilakukan dengan mencatat, menyimpan, mengandalkan semua dan atau informasi yang diwujudkan secara warkat yang selalu siap bila mana diperlukan. Fungsi tata usaha lain adalah memberikan pelayanan dalam bentuk arti membantu personel lain dari dalam luar organisasi yang memerlukan data atau informasi agar dapat melakukan pekerjaan atau beban kerjanya secara efektif. Adanya fungsi dari tata usaha ini mampu mewujudkan setiap tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga dengan pelayanan yang baik dan membantu bagi pekerja lain untuk meringankan beban kerja secara efektif. Inti dari kegiatan-kegiatan tata usaha mencakup 6 pola pembuatan fungsi, yaitu yang pertama menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan. Selanjutnya, ciri-ciri tata usaha. Tata usaha melayani pelayanan suatu pekerjaan operatif dengan menyediakan berbagai keterangan yang diperlukan. Adanya peranan dari tata usaha membantu dalam menyediakan segala kebutuhan baik pemimpin yang dapat mengontrol tindakan yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Peranan dari tata usaha inilah yang dapat yang pada akhirnya akan melancarkan melaksanakan dan perkembangan suatu organisasi secara menyeluruh, karena
Peran tata usaha yang sebagai pengingat dan tempat dokumen tersimpan. Tata usaha mempunyai 3 ciri utama. Yang pertama, bersifat pelayanan. Yang kedua, bersifat merembes ke segenap bagian dari dalam organisasi. Yang ketiga, dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Selanjutnya, pegawai tata usaha. Pengertian pegawai tata usaha pada umumnya yang dimaksud dengan pegawai adalah segala hal mengenai kedudukan, kewajiban, hal, dan pembinaan pegawai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pegawai adalah karyawan, orang yang bekerja di suatu instansi dan mendapatkan upah, baik tetap maupun borongan. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia, jasmanilah maupun rohaniah. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia, jasmani maupun rohani, mental dan pikiran yang senantiasa dibutuhkan, dan karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam badan usaha kerja sama dengan mencapai tujuan tertentu. Pegawai itu adalah orang-orang yang melakukan segala kegiatan untuk memenuhi dan mempertahankan hidup dengan jalan bekerja dalam suatu organisasi, baik di dalam lingkungan pemerintah maupun lingkungan swasta. Meningkatkan keberhasilan tenaga kependidikan, yaitu mampu mengolah setiap personal dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja melalui aplikasi konsep dan teknik yang sesuai. Selanjutnya, kompetensi pegawai tata usaha. Perusahaan maupun lembaga pendidikan jika ingin meningkatkan keberhasilan organisasinya tersebut harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten. Adanya sumber daya manusia yang memiliki standar kompetensi yang handal dan relevan, maka pekerjaan yang dilaksanakan maupun mencapai tujuan yang diinginkan. Menjadi seorang pegawai tata usaha harus berkompeten di bidang tata usaha. Seseorang yang berkompeten adalah orang yang dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif, dan jarang membuat kesalahan. Kompetensi pegawai tata usaha dapat diuraikan sebagai dengan apa yang dapat dicapai seperti berikut seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau udah buka tugasmu itu nggak penting. Kompetensi diartikan sebagai suatu yang menggambarkan kompetensi diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, kompetensi didefinisikan sebagai kewenangan kekuasaan untuk memutuskan sesuatu. Winarko mengatakan bahwa kompetensi atau secara umum diartikan sebagai kemampuan dapat bersifat mental maupun fisik. Deling Gill maksimal. Tiga peranan pokok, yaitu satu, melayani melaksanakan. Adapun uraian tugas pegawai tata usaha di SD 9 Kota Padang sebagai berikut. Yang pertama, ada pimpinan atau kepala tata usaha. Kepala tata usaha bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan sekolah, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: menyusun program kerja tata usaha sekolah, mengkoordinir pembina dan mengembangkan karir pegawai tata usaha. Selanjutnya, ketiga, mengkoordinir keuangan ke sekretariat. Bang, ada pengapus. Adapun uraian tugas pegawai tata usaha di SD Negeri 9 Kota Padang sebagai berikut. Yang pertama itu ada pimpinan atau kepala sekolah, kepala tata usaha. Yang kedua, bendahara dan tata usaha bagian keuangan. Yang ketiga, tata usaha bagian umum.
Yang keempat, tata usaha kesiswaan. Yang kelima, tata usaha bagian operator. Selanjutnya, layanan pegawai tata usaha di SD Negeri 9 Kota Panang. Kegiatan tata usaha secara luas disebut office administration atau administrasi perkantoran. Kegiatan tidak sekedar menyangkut tugas tulis menulis dan di atas meja, akan tetapi menyangkut pula aspek-aspek penyediaan dan pengaturan tempat kerja yang menyenangkan, mencari sistem kerja yang efektif dan murah, dan lain-lain. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan. Penelitian yang terdahulu sebagai arahan yang untuk peneliti yang dilakukan sama dengan kualitas layanan dan tenaga administrasi atau tata usaha di pendidikan.